sahnya salat. Wa isyaratu li sihhati shalah, dan disyaratkan untuk sahnya salat ma'rifatul dukhulil waqti biyakin, mengetahui masuknya waktu dengan yakin. Atau ijtihad, atau dengan ijtihad, atau ghalabati dzan, atau dengan prasangka yang kuat. Kalau dengan yang biyakin, dengan cara mengetahui secara yakin, itu di dalam syarah Bahjatul Wasail, silakan cek ke situ di penjelasan daripada perkataannya ini. Wa ishtaratu li sihhati shalah ma'rifatul dukhul waqti biyakin bi an 'alimahu bi nafsihi bil musyahadah. Nah, dia caranya ini mengetahui masuknya waktu ini dengan menyaksikan, dengan melihat secara langsung. Itu yang pertama. Untuk yang kategori biyakin. Atau bi ikhbar siqahan muayyanah. Atau yang kedua, itu dengan kabar orang dapat dipercaya, yang orang dapat dipercaya itu mengetahui waktunya itu melihat secara langsung. Nah, kalau dengan ijtihad atau ijtihad ay bian kana mustanidan ila alamatin ka sauti dikin mujarrabin wa khiyatah wa sina'ah wa wirdin. Maksudnya adalah dengan ijtihad ini adalah dengan orang tersebut bersandar kepada suatu tanda untuk mengetahui waktunya, seperti suara kokok ayam yang telah terlatih, wa khiyatah, dan dengan menjahit. Kalau dia punya kebiasaan menjahit, dengan menjahitnya nih biasanya kalau dari maghrib, biasanya kalau menjahit sampai menjahitnya itu selesai, kalau kebiasaannya itu udah masuk waktu isya, nah itu bisa dijadiin patokan. Itu masuk kategorinya, masuk kategori kedua, masuk kategori ijtihad. Wasinaah, dan dengan pekerjaan, misalkan pekerjaan apa, misalkan dengan memasak. Dari zuhur, kalau dia punya kebiasaan memasak, kalau kebiasaannya ini, kalau sudah selesai masak itu masuk waktu asar, nah itu bisa dijadikan pegangan. Itu tapi pegangannya masuknya ke ijtihad, yang cara yang kedua, wawardin, dan dengan wirid, dengan bacaan-bacaan zikir yang biasa dibaca. Itu yang kalau untuk kategori ijtihad. Nah, kalau kategori ghalabati dzan ini bi an yahsula dzalika dzan an taqlidi mujtahid. Ghalabati dzan ini orang yang ikut orang yang berijtihad. Dengan cara, artinya ini bi an yahsula dzalika dzan, dengan prasangka yang kuat itu terhasil, an taqlidi mujtahid, dari mengikuti orang yang melakukan ijtihad. Intinya orang yang mengikut. Jadi orang yang mengetahui waktu secara langsung itu masuk kategori biyakin. Orang yang ikut orang yang mengetahui waktu secara langsung itu masuk kategori biyakin. Tapi kalau orang yang tahu dengan alamat, dengan tanda-tanda yang enggak langsung itu masuk ke ijtihad, nah orang yang ikut itu, yang ikut dia ini, yang ikut orang berijtihad ini disebutnya masuk kategori ghalabati dzan. Fa in sada ma'siyah, kalau dia salat dengan ada rasa syak, rasa ragu di dalam masuknya waktu, lam tasihha salatuh, enggak sah salatnya. Bahkan di penjelasan dari kalimat ini, silakan cek di Bahjatul Wasail. Wa in waqa'atis salatu fih, walaupun salatnya itu sudah masuk waktunya, tapi kalau dia ada syak, dia ragu apakah waktunya ini sudah masuk atau belum, nah itu enggak sah. Aw zannan dukhulahu wa lam taqa' fih, atau dia menyangka sudah masuk waktu tapi kenyataannya enggak masuk waktunya, nah itu enggak sah juga salatnya. Jadi walaupun masuknya waktu, tapi kalau dia masih ragu apakah waktunya belum masuk, enggak sah. Tapi itu juga sebaliknya, udah ragu udah prasangka kuat, udah menyangka masuknya waktu, enggak taunya enggak, nah itu juga enggak sah. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, wallahu a'lam, kalau di mazhab tiga yang lain. Wa istartu aidan ma'rifatul qiblah, dan disyaratkan juga mengetahui kiblat. Nah, mengetahui kiblat juga sama tadi urutannya. Ada salah satu maratib, ada 3 tingkatan dari itu. Ada dengan yakin, ada dengan ijtihad, ada dengan ghalabati dzan.
Wa yajibu satrul aurat bisatirin tahirin mubah, dan wajib menutup aurat dengan penutup yang suci dan mubah. Nah, tapi kalau mubah ini maksudnya ini enggak haram, ini cuman disyaratkan untuk mendapatkan pahalanya, bukan syarat sah. Karena terada dalam usul fikih mazhab Syafi'i bahwa ada hukum itu ada sah berbarengan dengan haram. Nah, dia tetap sah sholatnya, nggak perlu dikodok maksudnya, tapi dia mendapatkan dosa haram. Dia sholat pakai baju maling dan sebagainya. Wajib rafu najis min as-sawbi wal badin wal makan, dan wajib mengangkat najis, menghilangkan najis dari baju dan badan dan tempat. Nah, tempat ini yang dimaksud ini adalah yang disentuh oleh baju dan badan orang yang sholat. Nah, itu tempat yang dimaksud tempat itu. Selain itu bukan tempat yang dimaksud di dalam fikih. Wajibu 'alal qadir, dan wajib atas orang yang mampu an yusalli al-fardhu qa'iman, untuk dia salat fardu secara berdiri. Kalau sunnah enggak diwajibkan.